Mengapa perlu kebangunan rohani? Ya, kita harus tahu dulu mengapa perlu kebangunan rohani. Saudara, ternyata yang namanya manusia ini, ya, saya ulangi, ternyata yang namanya manusia ini sering gak ngalami lemah, ngalami loyo, ngalami burnout, istilah bahasa Inggrisnya, terbakar dari dalam, lemes. Ya, mengapa kita ini perlu kebangunan rohani? Ya karena kondisi kita, ya. Maaf, saya beri pertanyaan ini supaya kita sadar kenapa ada KKR, kenapa ada kebangunan rohani, kenapa Indonesia. Kita lihat antara manusia dengan binatang. Saya bukan berarti merendahkan atau apa, cuma belajar. Ayo jawab pertanyaan saya. Antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih konsisten dalam hidup? Siapa yang lebih stabil dalam menjalankan kehidupan? Ayo jawab. Antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih konsisten dan siapa yang lebih stabil dalam menjalankan kehidupan ini? Jangan tersinggung kalau saya memberikan pertanyaan seperti ini. Mana jawabannya? Binatang. Betul. Betul. Sudah animal. Betul. Maaf ya, maaf. Ternyata binatang itu lebih stabil hidupnya, lebih konsisten. Manusia itu fluktuatifnya, ya, gelombang hidupnya itu naik turun. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan, tantangan, pencobaan, ya, godaan, tekanan hidup, kami loh hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit yang kami alami. Maka itu jangan ada seorang pun di antara kita, ya maaf, jangan ada seorang pun di antara kita menganggap hamba Tuhan itu Superman. Tidak, kami tetap manusia. Maka itu kita ini supaya tetap berapi-api mengasihi Tuhan Yesus, supaya kita tetap berapi-api dalam menjalankan panggilan Tuhan, kita perlu kebangunan rohani dalam hidup kita. Betul. Woi, puji Tuhan, banyak sekali yang menjawab. Binatang adalah makhluk yang lebih konsisten dan lebih stabil hidupnya daripada kita, manusia. Wow, ini adik saya nih, Leni, dalam perjalanan pulang dari tempat ibadah tadi. Selamat mendengarkan. Woi, anak-anak saya, saudara saya dari Nabire, luar biasa. Edo, Vido, Yos, apa lagi? Ayo kita belajar. Bahkan dalam hidup suami istri pun kita perlu ada KKR. 2 orang itu saja. Saya ulangi lagi, suami istri perlu selalu dan sering ada kebangunan rohani di hidup kita sebagai suami istri. Dengan beban hidup yang gak makin ringan. Nah, maka itu kita perlu KKR. Nah, apa bentuk KKR yang sesungguhnya? Maaf, ya grafik hidup rohani itu naik turun. Betul, siapa itu Candeso? Ya, yang jawab. Fluktuatifnya naik turunnya, radikal sekali. Grafiknya itu bergelombangnya. Nah, sekarang kita akan lihat. Apa itu kebangunan rohani? Yang selama ini kita kenal konsep KKR di gedung yang besar. Open air, lapangan terbuka, ada panggung, ada alat musik, macam-macam. Wow, dari Illinois, Amerika sudah gabung, puji Tuhan.
ternyata bukan itu yang dimaksud KKR. Lalu apa yang dimaksud KKR itu sebenarnya? Sederhana sekali jawabannya. Saudara, yang dimaksud KKR adalah perjumpaan manusia dengan Tuhannya. Dan Tuhan menemui manusia. Itu KKR. Makasih Pak Dodi Maynard memberi ringkasan-ringkasan itu. Jadi saya ulangi, KKR itu bukan sebuah acara yang bentuk panitia, yang wah, yang rame. Tidak. KKR yang sesungguhnya adalah perjumpaan kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita, dengan Gembala Agung kita, dengan Juru Selamat kita. Dan Tuhan yang menjumpai kita. Itu namanya KKR. Saudara, kita ingat, semua saudara-saudara kita yang namanya tercatat di kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, itu KKR. Oh, ada komen dari Palembang. Saya baca ini ya. Makasih Pak Maynard, luar biasa. Ya, itu sebabnya dalam hidup suami istri, keluarga, gereja, negara kita memerlukan KKR. Ya, berjumpa dengan Bapak. Dan jangan budek kalau dia bicara. Ini komen dari Palembang. Puji Tuhan. Perjumpaan kita dengan Bapa di surga. Dan dia yang menjumpai kita. Itu pasti ada perubahan. Ada revolusi. Ada pembaruan dalam hidup kita. Pasti. Betul? Nah, kita lihat. Semua saudara-saudara kita yang namanya tertulis di Alkitab, semua itu selalu mengalami KKR, yaitu perjumpaan dengan Tuhan atau Tuhan menjumpai. Betul tidak, saudara? Itu keadaan saudara kita di dalam perjalanan hidup mereka. Berjalan bersama dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Itulah KKR yang sesungguhnya kalau kita mau hidupi apa yang Tuhan percayakan. Kita mulai dengan Henokh, ya. Henokh. Saudara, dia adalah manusia pertama di dunia yang tidak mengalami kematian, tapi diangkat karena dia tiap hari itu KKR dengan Tuhan. Buktinya mana? Kejadian 5 ayat 22. Ditulis Henokh itu hidupnya bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya walk with God. Dan gak tanggung-tanggung selama 300 sekian puluh tahun. Berarti KKR-nya Henokh itu sepanjang 360 sekian tahun. Pantesan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih, ini anak saya nayangkan ayat Alkitab yang di Zoom. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Bayangkan 300 tahun setiap hari KKR. Hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara tahu nggak bedanya bergaul dan berteman? Beda. Kalau berteman ya nggak sering-sering ketemu, namanya teman. Juga masing-masing sibuk. Tapi kalau bergaul itu setiap saat. Boleh bertemu kapan saja. Henokh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nah, setelah Henokh, Nuh. Kita lihat Kejadian 6 ayat 8. Nuh itu mengalami KKR yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, perjumpaannya dengan Tuhan merubah. Ya, Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Langsung 2 ayat Filipus kita baca. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh
mendapat kasih karunia di mata Yahweh. AYT. Namun Nuh mendapat perkenanan. Maaf. Ya, Nuh mendapat perkenanan di mata Yahweh. PS. Tetapi Nuh menyenangkan hati Yahweh Tuhannya. TSI. Tetapi Nuh menyenangkan hati Yahweh Tuhan. Ayat 9. Nah ini KKR-nya Nuh. Karena bagi Papa di surga, Nuh itu menyukakan hati Tuhan. Nuh itu menyenangkan hati Papa. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Yahweh Tuhan. Ini KKR. TSI. Ya, TSI. Beginilah riwayat tentang Nuh. Dari semua orang yang hidup pada waktu itu, wih keren terjemahan sederhana Indonesia. Beginilah riwayat tentang Nuh. Ya, dari semua orang yang hidup pada waktu itu, hanyalah Nuh yang hidupnya benar di mata Tuhan. Lihat kalimat berikut terjemahan sederhana Indonesia. Nuh hidup bersekutu erat dengan Tuhan. Saya ulangi lagi TSI ya. Beginilah riwayat tentang Nuh. Dari semua orang yang hidup pada waktu itu. Dari semua orang. Ya. Hanyalah Nuh yang hidupnya benar di mata Tuhan. Nggak cukup sampai di situ. Nuh hidup bersekutu erat dengan Tuhan. Wow. FAYH Filipus. FAYH. Kalau ada yang bisa nayangkan the message, Edwin, Papa harap kalau kamu ada tayangkan the message. Kalau enggak Pak Filipus nanti ya. Inilah riwayat Nuh. Pada masa itu di atas bumi ini hanya dialah orang yang benar dan tidak bercela. Ia hidup dekat dengan Tuhan dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini Nuh. Nah, maka itu saudara, inilah bentuk KKR itu. Ya, terus berjalan lagi. Nuh lewat, Abram muncul. Nah ini keren kalau kita belajar soal Abram. Sebelum Abram ya. Ternyata Abram pun mengalami perjumpaan dengan Yahweh Tuhannya. Walaupun Abram belum kenal. Yang ngajak bicara itu Yahweh Tuhan. Abram itu belum kenal. Tapi Abram taat untuk pergi. Dan dalam sepanjang hidup Abram mengalami KKR. Kita lihat Kejadian 12 ayat 14. Kejadian 12 ayat 14. Kejadian 12 ayat 14. Oh, ini the message dari Nuh. This is the story of Noah. Noah was a good man, a man of integrity in his community. Noah walked with God. Oh, maaf. Filipus, papi salah. Coba carikan ayat berapa yang menuliskan Abram itu, atau 24. Abram itu melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Kejadian 12 ayat 4. Terima kasih. Ini anak saya dari Kalimantan Barat. Makasih ya nih. Iya. Lalu
pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Makasih ya Yani. Saudara lihat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Nah, saudara-saudara, khususnya kita hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin mengalami KKR setiap saat, ikuti teladan Abraham ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Hebat sekali. Maka itu Abram sampai jadi Abram mengalami kemuliaan yang luar biasa. Nah, dari sini saya percepat. Yusuf muncul. Ya, Yusuf pun anak ke-11 dari Yakub. Yusuf mengalami KKR itu setiap saat. Dari mana buktinya? Di penjara pun dia nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam sumur pun Yusuf menikmati persekutuan, perjumpaannya dengan Tuhan. Di rumah perbudakan pun dia menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kejadian 39 mulai ayat 2. Ayo kita lihat. Papa, kami ingin mengalami KKR tiap hari bersama dengan Tuhan. Oh, message-nya. So Abram left just as God said. Ya, ayat ya, mulai ayat 1. Enggak apa-apa, mulai ayat 1 Filipus, Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, ngapain? Weh, nggak enak betul. Membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, lihat ini KKR-nya Yusuf ayat 2. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Nah, sekarang masih ingat tadi definisi yang saya katakan tentang KKR? Yaitu kalau kita bisa dijumpai Tuhan, Tuhan menjumpai kita setiap saat, itu KKR. Nah, kalau Papa di surga menyertai Yusuf, berarti Yusuf ketemu nggak dengan Papa di surga setiap saat? Ya pasti. Apa hasil KKR-nya? Perjumpaan Yusuf dengan Papa di surga. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yang harusnya tadi tinggal di barak, sekarang pindah serumah dengan bos. Budak nggak bisa. Terus ayat 5. Oh maaf. Ayat 3. Kejadian 39. Papa tolong kamu. Saudara catat. Setiap kali saudara dan saya mengalami KKR. Karena Tuhan menjumpai kita dan kita berjumpa dengan Tuhan. Ayat 3 pasal 39 kitab Kejadian harus terjadi. Ada apa itu? Maka setelah dilihat oleh tuannya. Catat loh, Potifar ini bukan orang percaya. Dia orang Mesir. Sihirnya kuat. Pasti bukan. Aneh. Orang yang tidak percaya Tuhan itu bisa melihat penyertaan Tuhan di hidup orang-orang benar. Ini KKR. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat
berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka itu anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, tolong perhatikan penyertaan Tuhan di hidup Yusuf. Yusuf ngalami KKR tiap hari bersama Papa karena disertai. Itu dampaknya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun belum percaya Tuhan. Ini luar biasa. Jadi banyak orang di sekitar kita akan melihat Tuhan di hidup kita. Hebatnya. Terus ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani bos Potifar. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Woi, ini dampak KKR kalau kita mengalami kebangunan rohani tiap hari. Ayat 5 paling dahsyat. Kejadian 39. Oh, ini the message. His master recognized that God was with him. So that God was working for good in everything he did. Keren. Ayat 5 dahsyat. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Catat, Yahweh Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Ini kalimat penting karena Yusuf. Sebut nama kita masing-masing. Di mana saudara bekerja, di majikan yang bengis sekalipun. Kalau saudara mengalami KKR tiap hari, perjumpaan dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka bos yang bengis pun akan melihat saudara beda dengan karyawan yang lain. Mahasiswa, pelajar, kalian akan dilihat oleh teman-teman kalian yang belum percaya Tuhan itu, bahwa ada yang beda di hidup kalian. Maka itu ini KKR yang dahsyat yang terjadi setiap saat di hidup kita. Keren ya saudara kalau seperti itu. Apakah selesai? Belum. Lihat. Akhirnya istri Potifar cari masalah dan Yusuf dimasukkan penjara. Tolong diperhatikan. Yusuf divonis seumur hidup tapi tanpa diadili dan tidak boleh cari pengacara. Sadis. Apakah hidup Yusuf hancur? Tidak. Lihat ayat 19 dan 20. Masih Kejadian 39. Hidupnya berubah. Dari budak kesayangan menjadi narapidana. Baru saja didengar oleh tuannya si Potifar perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Fitnah yang kejam sekali. Apakah Tuhan diam? Tidak. Di dalam fitnaan yang dialami Yusuf pun KKR terjadi. Maka bangkitlah amarah Potifar. Wajar karena istrinya mau diperkosa. Ini tuduhan dan fitnaan yang sangat kecil. Saudara-saudara, tolong diperhatikan. Apakah Tuhan diam? Tidak. KKR dilanjutkan. Luar biasa. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Enggak sekedar penjara. Ini penjara khusus. Tapol istilah dulu. Tahanan politik. Dari mana saya tahu? Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi bukan penjara biasa, tapol, tahanan politik, habis riwayatnya. Demikianlah Yusuf bukan dimasukkan hotel, bukan dimasukkan restoran. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Habis? Tidak.
Lihat KKR-nya berlanjut. Ayat 21. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. KKR-nya berlanjut. Dan gak cuma disertai, dan melimpahkan kasih setianya. Melimpahkan. Gak cuma memberi. Tahu-tahu bedanya memberi dan melimpahkan. Melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Dampaknya, dan membuat Yusuf sama dengan di rumah Potifar tadi. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Apakah selesai? Tidak. KKR berlanjut. Ayat 22. Sebab itu, persis seperti yang dialami di rumah Potifar. Sebab itu, kepala penjara ngapain? Mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang ngurusnya. Ya berarti dia bukan nabi dong. Dia bukan narapidana yang ngurus semuanya kok. Saya baca Kejadian 39 ayat 23. Dampak dari KKR, perjumpaan kita dengan Bapa di surga, luar biasa. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Enggak. Karena diulang lagi. Yahweh menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat. Yahweh Tuhan berhasil. Bukan Yusuf hebat. Tidak. Karena setiap hari ada KKR itu. Nah saudara. Sahabat Indonesia 7. Ayo kita ngalami KKR tiap hari bersama dengan Bapa di surga. Saya teruskan lagi ya. Aduh masih banyak lagi nih. Kalau saya bicara tentang pribadi-pribadi yang ada di Alkitab. Aduh luar biasa. Terus. Setelah Yusuf, Musa muncul. Nah ini keren. Musa pernah ngalami KKR dahsyat sampai dia jadi orang hebat di Mesir. Tapi ada waktu yang Yahweh Tuhan siapkan untuk Musa yang lebih dahsyat lagi. Tapi Musa belum mengetahui kalau itu rencana Tuhan yang luar biasa di hidup Musa. Nah, kita lihat Keluaran 3 mulai ayat 1. Keluaran pasal 3 ayat 1. Kita lihat ini. Nah, KKR-nya Musa setelah 40 tahun dia nggak ngapa-ngapain. 40 tahun. Kalau orang kuliah 40 tahun berarti dia kuliah 80 semester. Itu S berapa? Saya nggak tahu. Ya, kuliah 80 semester. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya di imam di Median. Saudara, ayo kita keluarkan kata biasa. Ayo kita bongkar. Saudara menemukan arti kata lain biasa itu apa? Saya menemukan kata biasa yang tidak bagus. Rutin, monoton, membosankan, jenuh, burnout, capek, nggak ngapa-ngapain, bingung. Biasa. Padahal Musa itu punya potensi yang luar biasa yang Yahweh Tuhan beri. Tapi 40 tahun istilah saya. Musa hanya seperti setrika. Tahu setrika?
Pagi-pagi harus bangun, buka kandang, mengeluarkan kambing domba mertuanya. Dibiarkan merumput, rutinitas betul. Sore-sore harus dibawa pulang, masuk kandang. Musa main-main dengan anak-anak, dengan istri, makan malam, ngomong-ngomong, tidur. Besok pagi begitu lagi. Kan kayak setrikaan. Kiri kanan, kiri kanan. Dari kandang ke padang pengembalaan. Dari padang pengembalaan pulang lagi ke kandang. 40 tahun. Rutinitas. Nggak ada kebangunan rohani di hidup Musa. Tapi Papa nggak sabar lagi. Sekali. Nah, saudara perhatikan kata sekali. Ini penting kata sekali di ayat ini. Berarti nggak akan ada lagi. Cuma sekali. Saudara, kalau ada di antara kita yang sedang belajar saat ini, ngalami jenuh, burnout, putus asa, kecewa, bingung mau ngapain. Alami seperti Musa. Sekali Tuhan hadir. Lalu kita tahu semuanya. Apa KKR-nya Musa? Yahweh Tuhan mendatangi Musa dengan belukar semak yang menyala dengan api tapi tidak terbakar. Kita tahu semua kisah itu. Akhirnya Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidupnya berubah. Dia jadi pemberani. Dia berangkat lagi ke Mesir. Dengan cara yang luar biasa. Wih, keren ya. Kalau Musa dilawat Tuhan seperti itu. Luar biasa. Sebelum saya akhiri, saya percepat. Keluaran 33. Mulai ayat yang ke-9 dan 10. Keluaran 33. Ya, ayat 9 dan 10. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Nah, ini loh KKR yang benar. Dan berbicaralah Yahweh Tuhan dengan Musa di sana. Saudara-saudara, rekan-rekan saya, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Maaf. Kapan terakhir kali Papa hadir di hidup kita dan berbicara kepada kita? Kapan terakhir kali? Ingat, arti kata KKR, kebangunan rohani, adalah perjumpaan kita dengan Papa di surga. Karena Papa di surga menjumpai kita. Musa dijumpai di Keluaran 3 tadi. Yusuf dijumpai ketika dia di sumur, jadi budak di rumah Potifar, masuk penjara. Papa hadir membuat KKR di hidup Yusuf. Musa juga begitu. Berbicaralah Yahweh Tuhan kepada Musa. Ayat 10. Ini lebih keren lagi. Keluaran 33 10. Terima kasih Papa. Engkau dahsyat. Ayat 10. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Di dalam kemah itu, Yahweh berbicara langsung kepada Musa. Sebagaimana seseorang berbicara kepada temannya. Ini KKR. Tuhan berbicara langsung kepada kita. Luar biasa. Kalau ini terjadi setiap hari, setiap saat di hidup kita. Tuhan bicara kepada kita. Luar biasa. Lanjut karena waktu. Daud juga mengalami itu. Yosua juga mengalami. Hakim-hakim mengalami KKR, perjumpaan dengan Tuhan. Masih ingat Gideon? Dalam keadaan ketakutan, menampi gandum di bawah tenda pengirikan anggur. Itu nggak bisa. Orang nampi gandum harus di tempat terbuka dan ada angin. Lalu ditampi. Tapi karena Gideon ketakutan, dia sembunyi dari
orang-orang Filistin yang menyerang. Tapi di situ Papa di surga menemui Gideon. Masih ingat pertama kali, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa." Gagah perkasa apaan? Aku takut, makanya aku sembunyi. KKR terjadi. Aduh, luar biasa itu. Yang terakhir ya saudara, yang terakhir. Saudara masih ingat gak? Siapa penginjil pertama di dunia? Yang sudah tahu, pernah dengar saya ngajar ini, jangan jawab ya. Ini yang belum tahu. Siapa penginjil pertama di dunia? Ayo. Hai Amos, apa kabar nih? Sudah lama gak ketemu kamu, gak dengar kabar. Ayo yang di Zoom silakan nulis siapa penginjil pertama di dunia. Yang Instagram, yang Facebook, saya tunggu. Siapa penginjil? Nulis saja, nulis ya. Siapa penginjil pertama di dunia? Kok belum ada? Musa Canteso, bukan. Ayo, siapa penginjil pertama di dunia? Woi, Pak Dodi jawab, wanita Samaria. Betul. Oh, ada yang jawab di Facebook. No, bukan. Oh, ini dari Nabire, anak saya. No, perempuan Samaria. Betul. Pelacur. Ya, oke. Ya, kita lanjut. Aneh, saudara. Penginjil pertama itu ternyata bukan lulusan sekolah teologi, bukan lulusan sekolah Alkitab atau training center manapun, tidak. Ya, saya jawab semua ini di Facebook, di Instagram saya. Mengapa dia bisa jadi penginjil? Perempuan ini bahkan profesinya masih pelacur. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur itu. Kita lihat ke Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39. Maka itu saudara, anak saya dari Muara Enim. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya, kamu bisa ikut hadir belajar di sini. Ya, kita lihat Yohanes 4 ayat 39. Dan nggak sedikit loh. Dan banyak orang Samaria dari kota itu, banyak, catat, telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu. Ya Frans, senang sekali Papa kamu dari Sumba ikut hadir. Saudara catat, ini penginjil pertama di dunia. Banyak orang dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu, catat, bukan yang berkhotbah, tetapi yang bersaksi. Beda loh, berkhotbah dan bersaksi beda. Maaf, saya harus jelaskan ini. Bersaksi itu nggak perlu kuliah. Bersaksi itu nggak perlu sekolah. Bersaksi itu nggak perlu pinter. Bersaksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dilihat, yang didengar, dan dialami. Maka itu di seluruh perjanjian baru tidak ada perintah kita dipanggil jadi pengkhotbah, tapi menjadi saksi. Ingat ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga di Kisah Rasul 1. Apabila Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku, bukan pengkhotbahku. Nah, kalau pengkhotbah perlu belajar, tapi Tuhan tidak panggil kita jadi pengkhotbah, itu masalahnya. Yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, beda. Karena perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka itu terjadi KKR di hidupnya, kebangunan rohani, dan dia menjadi penginjil. Maaf ya, saya uraikan dikit ya, jangan tersinggung. Waktu dia berangkat dari rumah
menuju sumur itu. Kan tetangga-tetangga tahu siapa dia. Ya. Karena menurut Tuhan Yesus, ya. Oke, ada yang bilang setiap kali dengar pengajaran itu KKR, amin. Ingat Tuhan Yesus tanya, kan perempuan itu minta air. Oh, kok gitu berikan dong air itu. Aku perlu air itu. Panggil suamimu ya, kalau kamu ingin dapat air. Dengan tersipu-sipu perempuan berkata, maaf, aku nggak punya suami. Langsung Yesus berkata, tepat katamu, kamu nggak pernah bersuami. Tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Maaf saya ngomong, apa profesi seorang perempuan kalau punya koleksi 5 laki-laki? Maaf. Dan yang sekarang, yang ke-6, itu pun bukan suamimu. Lah, apa profesinya? Jadi waktu dia berangkat dari rumah, tetangga-tetangga tahu siapa dia. Nah, waktu dia selesai jumpa dengan Tuhan Yesus, bukan jam loh, cuma belasan menit. Coba saudara peragakan ya dengan anak-anak saudara atau dengan rekan, perjumpaan perkataan Tuhan Yesus dan perempuan itu di sumur Yakub itu cuma belasan menit, bukan jam. Pertanyaan saya, waktu dia balik lagi ke kotanya karena sukacita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maaf, tetangga-tetangga masih tahu nggak profesinya dia? Kan dia belum berubah. Bahkan laki-laki yang ke-6 kan masih ada di rumahnya, maaf. Ini yang saya heran. Maaf, seharusnya orang normal, maaf, sulit percaya mulut pelacur, maaf. Wajar tidak? Tapi KKR yang dialami oleh perempuan Samaria ini luar biasa. Ingat tadi Yusuf, Potifar gak kenal. Bahkan tuannya Yusuf, Potifar pun gak kenal. Tapi Potifar bisa melihat ada yang lain di hidup anak ini. Begitu pula kepala penjara di mana Yusuf ada. Gak kenal tuannya Yusuf. Tapi kepala penjara yang gak percaya Tuhan bisa melihat tuannya Yusuf. Nah, begitu pula di perempuan ini, maaf, pelacur ini, ada perubahan hidup. Tetangga-tetangga melihat, ih siapa ini? Mereka kenal, ini tetangga kita. Maaf yang pelacur itu. Tapi kok ada perubahan di hidupnya? Sehingga mereka percaya. Papa, kami ingin tiap hari KKR dengan Tuhan, supaya ada perubahan-perubahan yang luar biasa di hidup kami. Dan orang-orang yang melihat kami pun ikut mengalami perubahan yang luar biasa. Mau seperti itu? Inilah KKR, Sahabat Indonesia 7. Dan ayat terakhir, saya sebut sahabat. Abraham sahabatnya Tuhan, Henos sahabatnya Tuhan, ya Musa sahabatnya Tuhan, Yusuf sahabatnya Tuhan, Daud sahabatnya Tuhan, Paulus sahabatnya Tuhan, semualah. Kenapa? Ayo kita baca ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 15. Ini KKR, karena kita sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Terima kasih Papa, Engkau luar biasa dalam hidup ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Bukan hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Berarti gak ada rahasia lagi. Antara Tuhan Yesus dengan kita gak ada rahasia. Maka itu kalau sampai ada suami istri masih punya rahasia soal uang, soal apa, bertobat hari ini. Tuhan Yesus saja nggak takut. Semua yang telah didengar dari Bapaknya diberitakan, disampaikan kepada kita.
berarti nggak ada yang sisa. Saya sering memberi ilustrasi gini. Saya pernah kursus buat kue, kursus masak, kursus jahit, kursus karate, kursus apa saja, elektro, kursus pokoknya. Bayar mahal sekalipun. Coba jawab pertanyaan saya. Mungkin nggak pelatih saudara, guru les saudara, guru kursus saudara memberikan semua ilmunya kepada yang belajar? Nggak mungkin. Alasannya dua. Satu, takut disaingi. Kedua, ya nanti kamu lebih pintar dari aku. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah. Maka itu kalau suami istri masih ada rahasia, ayo bertobat. Jangan sembunyikan jumlah uang. Ayo berbagi. Betul begitu? Jadi kita ini adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Dia yang memulai mengaku itu. Keren ya saudara? Maka itu kalau setiap hari kita bisa KKR. Aduh, terima kasih Papa. Kami akan mengalami luar biasa kemuliaan Tuhan. Lagi sekali terima kasih untuk sahabat Indonesia 7 yang memberi saya kesempatan untuk berbagi ya hari ini. Dan semua kita yang sudah mendengar firman ini. Ayo tiap saat kita mengalami KKR, kebangunan rohani bersama dengan Bapa di surga. Karena dia menjumpai kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo tiap hari kita KKR. Maka orang-orang di sekitar kita akan melihat Tuhan di hidup kita. Dan dampaknya besar sekali untuk Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya.